Pertama, perintah membaca dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sesuai dengan pepatah Islam, yaitu seorang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu mulai dari buayan ibu hingga ke liang lahat. Contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari ialah giat dalam mencari ilmu, entah itu belajar di sekolah maupun peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar. Ikut serta dalam majelis kajian untuk memperdalam agama, serta menjadwalkan diri untuk membaca buku dan Al-Quran setiap hari. Yang kedua, perintah memperhatikan gejala alam dalam Quran Surat Yunus ayat 101. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala hal yang ada di bumi ini hadir untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam hal menunjukkan tanda-tanda keberadaan Allah. Di samping itu, segala hal yang ada di dunia ini harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Contoh pengamalan ayat tersebut adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga dan melestarikan alam, menggunakan sumber daya alam secukupnya. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ayat ini membicarakan mengenai berbagai kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam sekitar, yang merupakan tanda-tanda yang disadari mereka orang-orang yang berpikir, atau disebut ulil albab. Ayat ini menjelaskan tentang bukti kebesaran, kekuasaan, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebab semua hal mustahil terjadi tanpa adanya kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala: penciptaan langit juga bumi, pergantian siang dan malam yang silih berganti, air, oksigen, panas matahari, beraneka ragam hewan yang disebar Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas buminya. Sikap selektif terhadap setiap informasi dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada orang yang fasik membawa berita, maka hendaknya dicek terlebih dahulu kebenarannya. Sebab ilmu yang salah akan menyebabkan kecelakaan pada orang lain, meskipun orang yang bersangkutan tidak berniat untuk itu. Begitulah Islam mengajarkan dalam ayat ini tentang ketelitian dan presisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh pengamalan ayat tersebut: cek informasi atau berita yang kita dapatkan dari internet sebelum kita membagikan atau men-share berita tersebut. Yang terakhir yaitu keutamaan mencari ilmu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Abu Darda. Isi dari hadis ini adalah, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh, keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham.
akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Di dalam hadis tersebut menjelaskan kisah tentang Abu Darda yang ditemui oleh seseorang karena telah mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan Abu Darda di bidang ilmu pendidikan. Orang tersebut bertanya kepada Abu Darda tentang ilmu pendidikan tersebut. Nah, dari hadis yang dijelaskan di atas itu menjelaskan tentang sempurnanya orang yang menuntut ilmu, dan Allah pun menjamin seseorang tersebut mendapat surga. Mengapa demikian? Karena ilmu yang kita pelajari selama ini nanti kita akan ajarkan kepada orang yang membutuhkan, seperti guru mengajarkan ilmu kepada murid. Nah, habis itu murid tuh mengajarkan ilmu-ilmu tersebut tuh ke adik-adiknya. Nah, itu contoh ilmu yang mengalir. Allah telah menyajikan surga bagi orang-orang yang berbagi ilmu.